Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap teman-teman semuanya sehat. Kali ini saya akan membawakan cerpen dari cepenmu.com, website cepenmu.com dengan judul Mobil Jenazah. Mobil Jenazah, cerpen karangan Raihan Eki S. Kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 29 Januari 2023. Langsung aja. Pada suatu hari ada seorang bernama Dian. Ia adalah seorang sopir ambulan yang bekerja di salah satu rumah sakit di Bekasi. Ia adalah orang yang berbakat dalam mengendalikan mobil. Hampir setiap hari ia mengantarkan jenazah atau pasien yang ada di rumah sakit itu. Ia tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis dalam mengantar jenazah. Pada saat ia pulang ke rumah, ia ditelepon pihak rumah sakit agar mengantar jenazah sekarang juga. Ia pun bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia menunggu jenazah itu akan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ia sempat mengobrol dengan keluarga jenazah tersebut. Keluarga jenazah tersebut bilang kalau tujuan mereka itu jauh dan tidak bisa menemani Dian di dalam mobil itu. Dian sebenarnya tidak mau untuk mengantarkan jenazah tersebut karena tujuannya jauh. Karena kasihan, Dian mau untuk mengantarkan jenazah tersebut. Di tengah perjalanan, ia terkejut karena keranda di dalam mobil itu seperti bergerak. Ia berhenti dan mengecek ke belakang untuk melihat apa yang terjadi, namun tidak ada apa-apa di keranda tersebut. Ia bergegas melanjutkan perjalanan tersebut. Di saat memasuki hutan, ia tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ia pun membiarkan mobilnya ke pinggir jalan dan kencing di semak-semak. Pada saat ia membuka pintu mobilnya, tiba-tiba sirene mobil jenazahnya berbunyi sendiri. Ia berkata, "Jangan ganggu aku hanya ingin mengantarkanmu," kata Dian sambil ketakutan. Setelah beberapa saat, ia pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan suara tangisan yang sepertinya dari jenazah yang ada di belakang. Ia berhenti lagi dan berdoa. Ia pun sangat lelah karena di setiap perjalanan ia selalu diganggu oleh jenazah tersebut. Setelah berhenti sejenak, ia pun melanjutkan perjalanan tersebut dan akhirnya keluar dari hutan tersebut. Setelah beberapa menit setelah melewati hutan, ia lagi-lagi mengalami masalah, yaitu ban mobilnya bocor. Ia pun memikirkan mobilnya ke pinggir jalan dan berharap ada orang yang melewati jalan ini, karena dari tadi jarang ada mobil atau motor yang lewat. Beberapa menit kemudian terlihat dari kejauhan ada truk yang lewat. Ia pun berteriak, "Tolong," kata dia. Sopir truk itu pun langsung menghampirinya dan bertanya, "Ada apa mas?" kata sopir truk. Ia pun menjawab, "Bisa bantu gak pak? Mobil saya bannya bocor," kata Dian. "Bisa mas, emang ada pasien di belakang," kata pak sopir truk. "Ada pak, ada jenazahnya di belakang," kata Dian. "Kok gak ada yang nemenin mas?" kata pak sopir truk. "Gak ada pak, keluarganya gak bisa nemenin," kata Dian. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mobil jenazah Dian ditarik oleh truk. Beberapa jam perjalanan, akhirnya menemukan sebuah warung yang menyediakan tambal ban. Truk yang menarik mobil Dian pun minggir dan Dian pun turun dan menghampiri sopir truk tersebut untuk berterima kasih. "Terima kasih pak bantuannya," kata Dian. "Ya mas, hati-hati di jalan," kata sopir truk. "Siapa?" kata Dian. Dian pun menghampiri warung tersebut. "Pak bisa tambal ban mobil kah?" kata Dian. "Bisa mas," kata tukang tambal ban tersebut. Sembari menunggu bannya selesai, ia pesan kopi ke ibu warung. "Bu, kopi satu bu," kata Dian. "Iya mas," kata ibu tersebut. "Mau kemana mas?" kata ibu tersebut. Nganterin jenazah bu, dari tadi saya digangguin mulu bu pas di hutan tadi," kata Dian. "Oh emang di hutan itu katanya angker mas," kata ibu tersebut. "Oh," kata Dian. Setelah beberapa saat, ban mobil yang bocor sudah selesai. "Mas, bannya sudah selesai," kata tukang tambal ban. "Iya pak," kata dia. Tak lama kemudian ia melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian ia memasuki sebuah perkampungan di mana tempat kediaman jenazah tersebut. Setelah beberapa ratus meter, ia telah sampai di rumah keluarga jenazah tersebut. Ia disuruh keluarga jenazah untuk istirahat dulu. Namun dia menolaknya karena sudah larut malam. Ia pun berpamit pulang. Jadi kesimpulan dari cerpen Mobil Jenazah,
pemeran utamanya namanya Dian, dia bekerja sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit di Bekasi. Yang nggak pernah mengalami hal mistis sebelumnya. Nah, ketika perjalanan ia pulang, dia ditelepon oleh rumah sakit untuk mengantarkan jenazah. Nah, ketika ngobrol dengan keluarga jenazahnya bilang ini tujuannya jauh dan keluarganya nggak bisa nemenin gitu. Awalnya dia nggak mau, tapi akhirnya gas juga. Nah, di tengah perjalanan, ya tahu-tahu mendengar kerandanya bergerak. Terus ia minggir, ia ngecek, kok nggak ada apa-apa. Lalu memasuki hutan, dia merasain kencing, dia minggir, ia kencing di semak-semak. Nah, ketika kembali lagi ke mobilnya, ketika membuka pintu, sirenenya berbunyi sendiri. Nah, terus lalu melanjutkan perjalanan. Setelah keluar hutan, ia diganggu lagi, ban mobilnya bocor. Terus tahu-tahu tiba-tiba ada sopir truk lewat, dia bilang, "Pak, tolong Pak." Pak sopirnya tanya, ngobrol-ngobrol. Lalu sopir truk itu menarik mobil ban itu sampai menemukan tambal ban. Nah, akhirnya ketemu gear, minta tolong ditambal banin. Terus sambil menunggu selesai, Dian ngopi ada ibu warung. Terus dia cerita, tadi di tengah perjalanan digangguin gitu. Ibunya bilang, ya memang hutan itu angker mas. Oh ya. Terus lalu Dian telah sampai di rumah kediaman jenazah. Dan keluarganya bilang istirahat dulu, tapi Dian ingin langsung pulang karena sudah larut malam. Ya, lalu berpamitan pulang. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Komen kurangnya apa dihujat silahkan. Menampakkan di komen juga bisa. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih.